Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri, Novia Ernadi Sentiana Putri dari SDN Milir 02 sebagai supervisor. Yang kedua, Ibu Dian Indah Vidianingsih dari SLB Dharma Wanita Kebonsari sebagai coach. Dan yang ketiga, Ibu Adriana Eka Istanti dari SDN Sugihwaras 7 sebagai koci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi, Bu Novia. Apa kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Novia. Sebelum Bu Indah melakukan praktik coaching dengan Bu Adriana, saya ingin menyampaikan beberapa indikator penilaian observasi dalam praktik kita hari ini, yaitu adanya alur tirta dalam proses coaching, yang dimulai dengan bagaimana Bu Indah memberikan pertanyaan berbobot pada koci, bagaimana koci memberikan respon dari pertanyaan Bu Indah, dan yang terakhir adalah adanya kesesuaian antara prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita mulai ke sesi praobservasi, apakah penjelasan saya sudah cukup jelas Bu Indah? Penjelasan dari Bu Novia sudah cukup jelas dan sangat mudah saya pahami. Baik Bu Indah, pertanyaan yang pertama nggih Bu Indah, dari sesi praobservasi kita ini adalah kompetensi apa yang ingin Bu Indah kembangkan pada praktik coaching kali ini Bu Indah? Baik, Bu Novia, pada praktik coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama, kehadiran penuh, kedua, mendengar aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Lalu di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik Bu Indah inginkan untuk dikembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, lalu apa indikator yang digunakan Bu Indah untuk mencapai tujuan dari pengembangan kompetensi pada praktik coaching kali ini? Indikator yang saya gunakan untuk mencapai tujuan dari pengembangan kompetensi pada praktik coaching kali ini adalah saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dapat menjadi jembatan bagi coach untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dihadapi coach di kelas, Bu Novia. Baik, Bu Indah. Jadi saya ingin mengutarakan pertanyaan yang terakhir nggih, Bu Indah. Boleh. Apa harapan Bu Indah pada praktik observasi dan praktik coaching pada pagi hari ini, Bu Indah? Iya, Bu Novia, harapan saya pada praktik coaching kali ini adalah dengan bantuan Ibu Novia sebagai supervisor, saya dapat memperbaiki kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya dapat memancing ide coach dalam menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang jadi di kelasnya sesuai dengan potensinya. Baik, Bu Indah. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan kepada saya. Saya rasa cukup sesi praobservasi kali ini ya. Sekarang saya persilahkan Bu Indah dan Bu Adriana untuk melakukan praktik coaching. Baik, Bu Novia, terima kasih. Sama-sama, Bu Indah. Halo Bu Adriana, apa kabar? Hai Bu Indah, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk mengobrol. Iya, Bu Adriana. Eh, Kemarin di telepon sepertinya Bu Adriana ingin mengobrol dengan saya ya. Ada yang dibicarakan tentang apa ini kira-kira? Iya Bu, ini tentang salah satu siswa saya yang sering terlambat ke sekolah. Jadi saya ingin menemukan solusi atas masalah ini.
Oh, seperti itu. Tapi waktu kita hari ini kan tidak banyak ya Bu Andriana. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi apa nih yang ingin Bu Andriana peroleh dari hasil percakapan kita nanti? Iya Bu Indah, saya ingin mencari cara agar murid-murid saya itu lebih disiplin dan menghargai waktu, Bu. Oh, seperti itu. Lalu dari situasi yang Bu Andriana ceritakan tadi, situasi seperti apa yang Bu Andriana inginkan untuk murid-murid Bu Andriana? Iya, saya ingin murid saya ini datangnya tepat waktu, Bu, ke sekolah, Mhm. sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu, Bu. Oh, oke oke. Jadi Bu Andriana ingin murid-muridnya lebih disiplin waktu gitu ya, Bu. Lalu sekarang menurut Bu Andriana, dari skala 1 hingga 10, posisi murid Bu Andriana saat ini berada di poin nomor berapa ya? Eee, Kemungkinan masih di skala 3 ya, Bu, ya, Mhm. karena masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mereka. Wah, masih di skala 3 ya, masih jauh ya kira-kira Bu Andriana. Lalu apa nih, Bu Andriana inginnya menempatkan anak-anak ini pada skala nomor berapa ya, Bu? Iya, kalau saya ingin melihat mereka itu pada posisi, 10, Bu. Oh, amin amin. Pelan-pelan pasti bisa ya, Bu Andriana. Lalu apa saja kekuatan yang sudah Bu Andriana miliki untuk mewujudkan tujuan tersebut? Iya, saya setelah mencoba memberi pemahaman, Bu, kepada anak-anak dan alhamdulillah beberapa murid saya sudah mau berlatih untuk meninggalkan kebiasaan datang terlambat. Alhamdulillah. Jadi sudah berhasil di beberapa anak ya, Bu, meski belum maksimal. Iya. Lalu, apakah ada peluang agar semua siswa ini seluruhnya bisa disiplin tepat waktu masuk sekolah, Bu? Iya, kemungkinan dengan melibatkan kerjasama, Bu, dengan orang tua dan membuat keyakinan kelas yang lebih menarik agar siswa juga lebih termotivasi. Oke, jadi sudah ada gambaran ya, Bu Andriana. Lalu, adakah hambatan yang mungkin menghalangi Bu Andriana dalam meraih tujuan ini? Iya, menurut saya ada beberapa faktor. Jadi seperti jarak rumah ke sekolah yang terlalu jauh dan kendala transportasi umum yang membuat beberapa siswa saya sulit untuk datang tepat waktu, Bu. Oke. Ada ini enggak Bu Andriana, ada solusi tidak untuk mengatasi hambatan yang Bu Andriana sampaikan tadi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Iya, saya pikir saya bisa melibatkan peran aktif orang tua dan mungkin juga dengan mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias untuk datang lebih pagi ke sekolah. Oke. Untuk skala prioritasnya bagaimana Bu Andriana? Bagaimana dengan skala prioritas dalam pencapaian tujuan ini? Iya, prioritas utama adalah melibatkan kerjasama antara orang tua dengan siswa, seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi prioritasnya ada kolaborasi antara orang tua dengan siswa dan guru nggih. Nggih. Lalu untuk waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini, kira-kira membutuhkan waktu lama tidak ya Bu Andriana? Dalam jangka pendek atau jangka panjang gitu maksud saya? Ya, saya berharap dalam beberapa bulan ke depan, beberapa bulan pertama ini, Bu, Mhm. sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak siswa yang datang ke sekolah tepat waktu. Seperti itu. Saya ingin tahu tolak ukurnya nih Bu Andriana. Bagaimana Bu Andriana mampu mengukur keberhasilan rencananya Bu Andriana ini? Iya, eee,
Bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana antusiasme anak-anak atau murid-murid dalam mengikuti kegiatan sekolah, begitu, Bu. Wah, hebat sekali Bu Adriana ya. Tetapi setiap rencana itu pasti ada tantangannya ya, Bu. Lalu upaya apa nih yang Bu Adriana lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kendala tadi? Ya, saya akan membuat alternatif solusi. Jika rencana awal tidak berjalan lancar, mungkin saya juga akan berbicara dengan rekan guru yang lain untuk mendapatkan saran dari mereka, Bu. Oh, seperti itu. Adakah adakah yang bisa membantu Bu Adriana mungkin dalam menjaga komitmen ini? Iya, yang bisa membantu saya dari pihak kepala sekolah, Bu, dan juga dari orang tua siswa. Insya Allah pasti akan mendukung. Mungkin juga dari rekan guru yang lain bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Amin, amin. Semoga berhasil ya, Bu. Lalu Iya. bagaimana dengan tindak lanjut Bu Andriana setelah sesi coaching kita kali ini? Iya, saya akan terus memantau perkembangan dari rencana saya ini, Bu, dan saya akan berdiskusi dengan Bu Indah lagi jika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan kembali. Baik, Bu Andriana, hebat sekali. Saya yakin Bu Andriana pasti mampu melaksanakan rencana Bu Andriana ini dengan baik. Minggu depan mungkin kita bisa mengobrol lagi ya untuk melihat sejauh mana nih perkembangan dari komitmen yang Bu Andriana buat tadi ya. Iya, terima kasih Bu Indah untuk waktunya, dukungan yang diberikan sangat berarti bagi saya. Dengan senang hati Bu Andriana, terus semangat ya. Baik Bu Indah. Baik Bu Indah, kita memasuki pasca supervisi nggih. Bagaimana sesi coaching yang telah dilaksanakan tadi Bu Indah? Alhamdulillah sesi coaching berjalan lancar Bu Novia. Permasalahan pembelajaran yang disampaikan Bu Andriana cukup kompleks, tetapi Bu Andriana bersikap sangat terbuka dalam menyampaikannya kepada saya. Baik, Bu Indah, sebelum kita masuk pada sesi pasca observasi, bagaimana perasaan Bu Indah sewaktu menjadi coach tadi? Perasaan saya waktu coaching tadi sangat senang Bu Novia karena saya merasa bisa memberikan inspirasi ya pada coach untuk menemukan solusi dari masalah pembelajaran yang terjadi di kelasnya sesuai dengan potensinya. Dan saya juga merasa nyaman karena situasi coaching tadi berjalan tenang, tanpa tekanan, seperti obrolan biasa namun bermakna seperti itu Bu Novia. Baik Bu Indah, lalu setelah melakukan praktik coaching tadi, apa saja yang sudah Bu Indah lakukan yang sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, dalam praktik coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Novia yang mana dapat menggali permasalahan pembelajaran yang dialami coach lebih dalam dan bisa membantu coach menemukan solusi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Baik sekali Bu Indah. Setelah saya menyimak proses coaching, izinkan saya untuk memberikan catatan kepada Bu Indah nggih. Boleh Bu Novia? Setelah saya menyimak proses coaching dari Bu Indah tadi, dan dari pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk Bu Indah. Yang pertama, menurut saya praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Indah dengan Bu Adriana tadi sudah sangat baik. Bu Indah sudah menunjukkan kehadiran penuh dengan fokus pada tujuan coaching. Bu Indah juga sudah bersikap sebagai pendengar yang aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Selama praktik coaching,
Bu Indah juga sudah berhasil melakukan praktek coaching sesuai dengan alur Tirta yang dimulai dengan menanyakan tujuan coaching pada coachee, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang dialami coachee, mengarahkan coachee untuk menyusun rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan coachee, dan Bu Indah juga sudah membangkitkan rasa tanggung jawab coachee untuk merealisasikan komitmen yang sudah dibuat. Kemudian, cara yang dilakukan Bu Indah untuk menggali permasalahan pembelajaran yang dialami coachee dan membantu coachee menemukan solusi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah sesuai Bu Indah. Selain itu, praktik coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Bu Indah, saya masih ada pertanyaan satu lagi Bu Indah. Setelah praktik coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Indah kembangkan berdasarkan observasi ini? Baik, terima kasih Bu Novia. Setelah praktek coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih mendalami dan memahami alur Tirta agar kemampuan saya menjadi lebih baik lagi dalam melakukan praktek-praktek coaching berikutnya. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Indah. Semoga berhasil dengan komitmen, dan kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan, Nggih. Terima kasih sudah melalui sesi supervisi kali ini. Semoga praktik coaching yang dilakukan Bu Indah semakin baik dan baik lagi. Dan sampai bertemu di lain kesempatan, nggih Bu Indah. Selamat pagi Bu Indah. Baik Bu Novia, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Selamat pagi juga. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.